Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya. Ramai-ramai netizen unggah jalanan rusak di Lampung usai tiktoker Bima Yuda Satrio viral mengkritik ya. Ini dikritik habis-habisan oleh mereka begitu kan, terkait dengan infrastruktur begitu, kondisinya dan sebagainya. Dan bahkan hari ini katanya sudah dilaporkan begitu ya si Bima ini begitu kan, terkait dengan adanya undang-undang ITE katanya begitu. Padahal itu adalah anak Lampung sendiri lalu kemudian mengkritik sesuai dengan kenyataan, lalu kemudian dilaporkan dengan undang-undang ITE begitu. Siapakah mereka? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini saya bacakan dulu ya. Ginda Ansori ya, yang melaporkan Bima ke polisi. Bayangkan begitu. Katanya dia mau memberikan pendidikan yang benar kepada Bima, bagaimana cara menyampaikan kritik yang benar. Logika Filazi dari orang ini yang menganggap wajar permasalahan di Lampung karena provinsi lain juga seperti itu. Ngapain bawa tasbih Pak? Ini mari kita dengarkan terlebih dahulu begitu kan. Ini sangat menarik begitu apa yang disampaikan mereka begitu kan. Apakah dia sebagai biang keroknya begitu ya? Ya bisa saja begitu kan. Karena pada akhirnya mengkritik apakah apa yang dilakukan oleh Bima Yuda ini akan melanggar undang-undang ITE begitu kan. Kenapa kok dilaporkan begitu? Ya, artinya kalau kita melihat situasi dan perkembangannya ya, katanya ada diberikan pendidikan secara khusus ya, untuk mengkritik orang begitu. Tapi kan hanya mengkritik itu kan sesuai dengan kenyataan itu. Kenapa masih baper begitu kan pemimpin-pemimpin sekarang ini begitu. Jadi artinya saya tidak mendukung siapa-siapa. Tetapi kalau ya hak rakyat yang kemudian infrastruktur yang ada, saya melihat dari rentetannya hanya 700 miliar kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, apa 71 miliar apa 700 begitu kan. Saya ingat bahwa kalau itu memang terjadi, di mana letak logikanya dengan gaji-gaji ASN di situ begitu ya? Kok infrastruktur itu seolah-olah ya tertinggal kalau kita melihat dari itu begitu. Bandingkan dengan Aceh begitu ya. Ya apakah di Lampung ini seperti itu begitu? Tapi ramai di media sosial begitu kan, sangat ramai sekali terkait dengan adanya ini begitu. Tapi perlu diingat bahwa apakah hal seperti ini terus menerus begitu bagi kita begitu ya. Bahkan ini pekerja Ginda Ansori ya, AWYK laporkan Bima Yuda seputar tiktoker kritik Pemprov Lampung. Profilnya seperti ini. Ini banyak sekali saat dia melaporkan Bima ke Polda Lampung. Ini bayangkan sudah dilaporkan begitu. Akankah Bima diproses secara hukum padahal orangnya sudah berada di Australia begitu ya. Sambil jualan agama bentar lagi pakai jubah sama sorban. Ini ya banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Tetapi ini ramai-ramai netizen unggah jalanan rusak di Lampung usai tiktoker Bima Yuda Satrio viral mengkritik infrastruktur. Kenapa kok masih baper? Kan itu pertanyaannya begitu kan. Bahkan kalau nggak gitu ya, nggak gerak ya pejabat ya pada menang ya, mikirin duit mau disimpan di mana, padahal APBD duit negara yang diambil dipajak begitu kan. Rakyat nggak bodoh ini banyak sekali, bayangkan begitu kan ya cuplikannya begitu ya. Ini kan sudah keras sekali begitu kan ya. Nah, inilah yang kemudian ya, ini kan sesuai kenyataan begitu, apa yang disampaikan oleh si Bima itu begitu. Jadi mau tidak mau kita harus mengkritik pemerintah kok masih baper begitu, ada apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Ya kalau memang kenyataannya seperti itu, perbaiki infrastruktur yang ada begitu. Kok sampai ada orang yang mancing di situ, terus kemudian ada yang cebur ke lumpur di sini begitu kan, sampai teriak-teriak begitu ya. Ini sangat menarik sekali begitu. Belajar dulu ya klarifikasi jalan kewenangannya, jangan diadu-adu ya kewenangan jalan EU ya, ada pemerintah pusat, ada Prof ya, atau kabupaten ya, ada tergantung klarifikasinya begitu. Memang seperti ini ketiga jenis jalan itu kerusakannya. Banyak sekali ya pro dan kontra begini ya. Bahkan disebutkan yang pulang mudik di Lampung bisa ikut meramaikan hasil jepretan foto kamera HP-nya. Bukan hanya jalan provinsi, termasuk jalan kabupaten dan desa wilayah Lampung Timur, Lampung Barat dan Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan. Kendaraan harus prima ya, semoga mudiknya lancar. Wah, banyak sekali begitu. Bahkan dan saya tertawa begitu kan ini, sampai dibuat sinetron foto editan seperti ini begitu. Wah, ini agak menarik begitu kan. Kenapa kok gubernurnya masih baper? Kan begitu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, ramai-ramai netizen unggah jalanan rusak di Lampung usai TikToker Bima Yudo ya Satrio viral mengkritik infrastruktur. Begini kondisinya ya. Ini dikutip dari TV One News ya. Bahkan Provinsi Lampung kini tengah menjadi bulan-bulanan netizen usai Bima Yudo Saputro ya pemilik akun TikTok @awbima Rebon ya yang viral lantaran mengkritik pemerintah Provinsi Lampung terkait infrastruktur di tanah kelahirannya juga tak mengalami juga kemajuan. Bahkan kritikan Bima Yudo Saputra yang kini tengah menempuh pendidikan di Australia yang ia tuangkan dalam sebuah presentasi singkat di akun TikTok miliknya mendorong masyarakat Lampung ikut bersuara. Bahkan tak sedikit netizen yang juga ikut menyuarakan jika infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung memang tak ada kemajuan. Dalam konteks ini dari anggaran yang saya baca rilisnya itu 7 triliun begitu kan ya. Bahkan yang saya lihat lebih banyak kepada gaji guru ASN di situ begitu. Kenapa kok bisa begitu kan? Kenapa kok infrastruktur itu masih menjadi kendala bagi kita? Padahal infrastruktur itu sebagai bentuk kemajuan ekonomi, bagaimana ekonomi itu berjalan lancar di situ begitu. Kalau jalanannya rusak, bagaimana kita berekonomi bergerak di situ kan? Kan begitu logika kita begitu ya. Jadi selama ini kalau kita melihat kemajuan-kemajuan dari berbagai negara apapun yang diperbaiki itu adalah infrastruktur terlebih dahulu begitu kan. Pak Presiden juga mengatakan bahwa infrastruktur itu sebagai bentuk bahwa ya transaksional dalam ekonomi itu semakin lancar, akan dipermudah di situ begitu. Tetapi kalau jalannya rusak seperti itu ya ngapain ya? Makan semakin merosot ekonominya begitu. Bahkan satu demi satu infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung pun diunggah netizen yang menjadi viral, terutama jalan-jalan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung ya. Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok ya, Pleasant Notice 17 ya, ikut memotret bagaimana jalan di wilayah Rumpiah ya, Lampung rusak parah terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok tersebut. Jalanan ya berlubang ya yang menyebabkan sejumlah kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 terjebak. Bahkan di sisi lain dia mengatakan hal yang sama juga ya oleh di akun CNT Nara ya dalam unggahannya menyebutkan bahwa pengunggahan sebuah video yang memperlihatkan jalanan rusak di Kota Lampung. Nah, pertanyaannya sekali kenapa kok begitu baper begitu orang-orang mereka, kan begitu logika kita begitu kan. Anehnya apa? Anehnya di sini kalau kita melihat bahwa ya sebagai anak Lampung kan boleh-boleh aja mengkritik itu begitu kan. Bahkan ini dia beri foto-foto sejumlah jalan rusak yang berhasil ya TV One kumpulkan ya. Dan bahkan katanya dari anggaran itu kemana uangnya itu yang menjadi pertanyaan begitu ya. Bahkan si ibu-ibu ini sampai loncat-loncat di sini begitu ya. Bahkan seorang warga di Lampung melakukan aksi mandi di tengah jalan raya yang tengangi banjir ya. Bahkan di satu sisi wah ini agak parah begitu kan ya. Perlu dilihat seperti ini akibatnya begitu kan. Kemana gubernurnya kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Kemana anggaran sampai triliunan begitu kan. Infrastruktur seperti ini kok tidak bisa dibangun begitu kan. Begitu logika kita begitu. Artinya selama ini ya apa yang disampaikan oleh si Bemabi ini ada benarnya juga begitu. Kapan mau maju bangsa kita? Kapan mau maju Lampung begitu? Kapan mau maju-maju ya Lampung ini kalau seperti ini terus kan begitu logika kita begitu. Jadi saya rasa ini harus disentil juga ya Pak Erlangga karena yang saya tahu ini adalah kader dari Partai Golkar begitu ya. Ya mungkin di satu sisi dalam kondisinya di mana apakah di desa atau di gunung atau di apa begitu kan ya setidaknya hari ini sudah tidak ada lagi yang namanya jalan rusak karena infrastruktur negara yang maju begitu ya kalau seperti ini tahu-taunya ya wallahu a'lam begitu kan ya siapapun akan enggan melihat ini begitu orang akan mempertanyakan kemana gubernurnya kok tiba-tiba dikritik lalu kemudian ya menjawab bahwa akan intimidasi keluarga terus melaporkan dan sebagainya ada apa begitu ini agak kacau begitu ya dalam sebuah tantangan kita begitu bahwa apa yang selama ini dilakukan ya ini menurut saya pribadi ya setidaknya harus introspeksi diri lah bagi para pejabat atau pemimpin siapapun begitu karena apa karena ya rakyat yang jadi korban di sini begitu korbannya di mana ya dari angka ekonomi akan merosot
transaksi ekonomi akan tidak begitu cepat, bahkan mengalami kemunduran dan sebagainya begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.